Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sebuah materi, yang mana materi ini untuk mengemban atau mengerjakan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah tafsir tahlili yang diampu oleh Ustadz Dr. Mukhlisin MAG, yang mana tema pada kali ini yaitu tafsir tahlili surat Al-Hadid ayat 1-4. Pada tafsir ini kita mengambil referensi dari berbagai kitab, diantaranya tafsir Ibnu Katsir, Al-Misbah, Al-Qurtubi. Langsung saja masuk ke pembahasannya ya. Jadi apa saja yang akan dibahas pada kali ini? Yang pertama ini ada apa saja kosakata penting yang terdapat dalam Quran surat Al-Hadid ayat 1-4. Yang kedua, bagaimana munasabah ayat Quran surat Al-Hadid 1-4. Yang ketiga ini apa sebab turunnya Quran surat Al-Hadid ayat 1-4. Yang keempat, bagaimana uraian tafsir Quran surat Al-Hadid ayat 1-4. Dan yang terakhir, bagaimana kontekstualisasi Quran surat Al-Hadid ayat 1-4 dengan kondisi kekinian. Jadi pada kali ini kita akan membahas 5 poin penting ya, yang mana kita akan membahasnya secara tuntas. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu munasabah. Jadi munasabah ini menunjukkan keterkaitan yang erat antara penciptaan langit dan bumi, kekuasaan Allah, sifat-sifatnya, dan kesaksian alam terhadap kebesarannya. Ayat-ayat ini saling melengkapi dan menguatkan, menjelaskan keagungan Allah dalam berbagai aspeknya. Yang kedua ini ada kajian kosakata. Yang pertama ada kata sabbaha. Jadi sabbaha ini terambil dari kata sabaha yang pada mulanya berarti menjauh. Kayak sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, atau tasbih. Ini maksud dari sabbaha ini adalah berarti menjauh, yang sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Quraisy Shihab bahwa berarti menjauh ini perumpamaan orang yang berenang, yang mana orang berenang itu pasti akan menjauh dari tempat semulanya ia berenang. Dan sabaha juga ini juga memiliki arti seperti tasbih atau memuji Allah. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, memuji kepada Allah. Lillah ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Yang kedua ini ada kata az-zahir. Maknanya berkisar pada dua hal, yaitu kekuatan dan kejelasan atau penonjolan. Jadi maksudnya kekuatan yang jelas gitu yang terdapat pada sifat-sifat Allah. Yang ketiga kata al-batin. Al-batin ini sesuatu yang terdapat di dalam atau tersembunyi. Jadi tidak ada satupun ini yang tersembunyi dari Allah gitu. Allah mau mengetahui semuanya. Awwala wal akhir. Jadi kata awwala akhir, salah satu maknanya adalah permulaan. Maksud dari awal ini adalah Allah inilah awal dari segala permulaan di dunia maupun di akhirat itu.
Allah yang menciptakan langit, bumi, alam semesta, kehidupan seluruh dunia, baik di dunia ataupun alam lainnya gitu. Sedangkan akhir Allah ini adalah maksudnya ketika semua makhluk telah musnah, Allah ini tidak, Allah yang tidak akan berakhir, maksudnya tidak akan mati gitu. Beda dengan makhluk-makhluk lainnya pasti bakal mati, sekalipun malaikat gitu ya, yang memiliki tugas yang sangat berat gitu di hadapan Allah, atau yang makhluk yang sangat mulia saja tetap mati, tetapi Allah itu tidak, karena Allah ini awal lalu akhir. Allah menciptakan dan Allah yang mengakhirkan semua makhluk, tetapi Allah tidak mati gitu. Masuk ke uraian tafsir. Ayat yang ke-1 surat Al-Hadid ayat 1 ya, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Yang memiliki arti apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sabbaha ini pada mulanya berarti sabaha yang diambil dari kata sabaha. Jadi berarti menjauh, seperti seorang yang berenang dilukiskan dengan kata tersebut, karena pada hakikatnya dengan berenang ini seseorang menjauh dari posisi awalnya. Jadi sabbahani dalam pengertian agama ini menjauhkan Allah dari segala sifat kekurangan, kejelekan, bahkan ketidaksempurnaan yang terbayang dalam benak makhluk atau benak manusia gitu. Ketika manusia membayangkan sifat yang jelek dari Allah itu tidak boleh gitu. Jadi karena betapapun seorang ingin membayangkan kesempurnaan itu, pastilah gambaran yang lahir dalam benaknya tidak dapat melampaui keterbatasannya sebagai makhluk. Padahal Allah adalah wujud mutlak yang tidak terbatas. Jadi kita tidak boleh membayangkan ketika bentuk fisik Allah tuh kayak gini, atau ketika seperti ayat yang Allah ini berada di atas arsy, berarti kita berpikir Allah ini lebih kecil dari arsy. Enggak. Kita nggak boleh membayangkan bahwa Allah ini duduk di atas singgasana. Oh berarti singgasananya lebih besar dari Allah. Kita nggak boleh berpikir seperti itu, karena Allah ini yang maha besar gitu. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah gitu. Adapun penjelasan itu nanti masuk ke tafsir lainnya, ayat yang lainnya. Masuk ke ayat kedua surat Al-Hadid yang berbunyi lahu ma fis samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Dia pula yang maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi ayat yang lalu menegaskan penyucian seluruh wujud kepada Allah. Ayat pertama ini ya menegaskan penyucian seluruh wujud kepada Allah. Lanjut ke ayat kedua ini menjelaskan kewajarannya disucikan, sebagaimana menyatakan betapa dia ini tidak disucikan padahal miliknya sendiri, serta di bawah kendali dan kekuasaannya kerajaan langit dan bumi, serta apa yang di antara keduanya gitu. Dia bebas dan kuasa melakukan apa saja di seluruh jagat raya ini. Kendati demikian semuanya perbuatannya penuh hikmah. Nah, didahulukan kalimat kulli syai' pada ayat di atas ini juga pada ayat berikut untuk memberi penekanan bahwa tidak satu pun yang luput dari kuasa dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ini mengetahui segala sesuatu itu, walaupun yang sekecil biji zarah gitu Allah lebih tahu itu. Karena Allah menciptakan kita semua. Tidak mungkin seorang pencipta tidak mengenal apa yang diciptakannya. Ayat ketiga ya, surat Al-Hadid
huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang maha awal, maha akhir, maha zahir dan maha batin. Dia maha mengetahui atas segala sesuatu. Ayat inilah yang disyaratkan oleh hadis Irbad bin Sariyah di atas, yaitu merupakan ayat yang lebih baik dari 1000 ayat. Abu Daud meriwayatkan, Abu Zumail memberitahu kami, ia bercerita, aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, lalu kukatakan, ada sesuatu yang aku dapati di dalam dadaku. Maka ia bertanya, apa itu? Lalu katakan, demi Allah, aku tidak akan menceritakannya. Lalu ia bertanya kepadaku, apakah sesuatu itu berupa keraguan? Kemudian ia tertawa seraya berkata, tidak ada seorang pun yang terhindar dari hal itu. Sehingga Allah Ta'ala menurunkan firman Allah Quran Surat Yunus ayat 94. Jadi Allah berfirman memperkenalkan dirinya, dialah sendiri yang awal yang telah wujud sebelum segala sesuatu wujud, sehingga tidak ada mendahulunya, dan yang akhir, yakni akan hidup selama-lamanya setelah segala sesuatu itu musnah, dan hanya dia pula yang zahir, dan begitu jelas wujudnya. Jadi udah di awal saya jelaskan bahwa Allah ini awal wa akhir. Maksudnya adalah Allah yang memulai penciptaan seluruh dunia ini, dan Allah pula yang mengakhirkan. Tetapi Allah tidak berakhir, Allah hidup selama-lamanya. Kata az-zahir wal batin juga tadi sudah dijelaskan ya, bahwa sifat-sifat Allah ini sudah jelas gitu, seperti kayak al-batin, pertolongan Allah jelas gitu, seperti ketika Allah menolong Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya ya, ketika saat itu Nabi Musa ya ingin dibunuh oleh Fir'aun, tetapi Allah mengirim mukjizat kepada Nabi Musa, yaitu bisa membelah lautan. Di mana ketika Nabi Musa melewati laut itu dan Fir'aun mengejarnya, maka Allah menenggelamkan Fir'aun di laut itu. Quran itu kisahnya juga dipaparkan juga dalam Al-Quran gitu. Masuk ke ayat keempat Quran surat Al-Hadid. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma yakhruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa huwa bima taf'aluna basir. Jadi ayat ini menguraikan penciptaannya, terdapat alam raya serta sekelumit dari rincian pengetahuannya yang menyeluruh. Ayat ini juga menegaskan bahwa Allah yang menciptakan langit yang berlapis 7 dan bumi terhampar ini, yakni alam raya seluruhnya dalam 6 hari. Ya, ini makna satu periode. Kemudian dia bersemayam di atas arsy, yakni dia berkuasa dalam mengatur segala yang diciptakannya sehingga berfungsi sebagaimana yang dia kehendaki. Jadi pada ayat keempat ini Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke bumi, apa yang keluar gitu, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke atas langit. Dan Allah bersama kita dimanapun kita berada gitu. Jadi pada penafsiran ayat ini nih sangat panjang ya, kayak Allah ini yang menciptakan langit dan bumi karena Allah yang Maha Kuasa gitu. Masuk ke asbabun nuzul ya, Quran surat Al-Hadid. Jadi adapun asbabun nuzul ini kita telah berusaha mencari di berbagai kitab tafsir gitu, kayak Al-Qurtubi, Al-Misbah, Ibnu Katsir. Ini tidak ditemukan ya asbabun nuzul Quran surat Al-Hadid ayat 1 sampai 4.
masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu kontekstualisasi ayat pada kondisi kekinian. Jadi pada ayat Quran surat Al-Hadid ini ayat 1 sampai 4 ada beberapa poin penting kontekstualisasinya yang pada kondisi kekinian gitu. Ada 4 poin. Yang pertama ini sebagai pengingat bagi umat muslim untuk selalu mengingat kekuasaan, pengetahuan dan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai pengingat untuk kita bahwasanya semua perbuatan sekecil apapun akan dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun akhirat. Tidak ada yang luput dari suatu perbuatan manusia gitu, dari balasan Allah. Baik perbuatan buruk atau baik, pasti semua akan dibalas oleh Allah. Tidak ada yang tidak mungkin, pasti semua akan terbalas. Yang ketiga, menyerahkan diri kepada Allah. Ayat ini mendorong umat Islam untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan mengakui bahwa Dia adalah satu-satunya yang memiliki kekuasaan. Poin yang terakhir ini yaitu menghindari kesombongan. Ayat ini mengajarkan untuk tidak sombong dan merasa lebih tinggi dari orang lain, karena semua manusia adalah makhluk yang lemah, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian ya yang bisa saya jelaskan atau saya paparkan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah tafsir kali ini. Saya mohon maaf jika ada banyak kesalahan gitu, karena kesalahan datang dari saya, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon koreksinya jika banyak kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.